Salam, senang berjumpa lagi dengan semua saudara, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap semuanya kita berada dalam pertolongan Tuhan. Saya berterima kasih untuk semua saudara, sahabat yang telah menonton video-video saya. Hari ini kita akan melanjutkan program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-62. Dalam episode yang ke-62 ini kita masih akan terus bicara tentang berkat Tuhan. Ya. Kalau pada episode yang ke-61 kita telah membahas satu judul atau satu tema, bersiaplah menerima berkat Tuhan. Nah, kali ini dalam episode yang ke-62 ini kita akan melihat tema yaitu menerima berkat Tuhan sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya baca satu ayat dari ayat yang ke-13. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 18. Saya akan baca ayat yang ke-13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada episode yang pertama pada episode yang ke-61 kita telah membahas bersiaplah menerima berkat Tuhan, bagaimana perintah Tuhan kepada sang pemimpin yang bernama Yosua yang mempersiapkannya untuk menerima berkat Tuhan. Pertama, melalui perintah yang sangat jelas supaya Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Dan kita telah melihat konteks jauh dan konteks dekat. Dan kemudian di dalam perintah itu ada jaminan, ada janji, dan kita bisa melihat ada keberhasilan atau berkat yang akan terwujud jika bangsa Israel hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ini, dan ini tentu sangat menyenangkan sekali karena kita akan menerima berkat Tuhan, tetapi dengan satu syarat, harus sesuai dengan cara Tuhan. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-10, setelah Yosua mendapat perintah dari Tuhan, maka sekarang Yosua sendiri menyampaikan perintah yang diterimanya dari Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, perintah Yosua kepada bangsa Israel ialah menyampaikan segala sesuatu yang difirmankan Tuhan. Jadi pemimpin itu tidak menyampaikan pikirannya, tidak menyampaikan ambisinya, tidak menyampaikan unek-unek dan tujuannya, tapi dia semata-mata hanya menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Yang pertama, kalau kita memperhatikan, saya meringkaskannya di dalam ayat yang ke-11, ya, supaya bangsa Israel mulai melakukan penaklukan tanah Kanaan,
Yang pertama yang harus dilakukan, pengatur pasukan menyeberang sungai. Jadi perintah itu pertama-tama, semua pengatur pasukan, artinya orang-orang yang memang dikhususkan sebagai pemimpin, orang-orang yang bertanggung jawab dari tiap-tiap suku, sekarang ditugaskan untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan kalau pemimpin-pemimpinnya itu berangkat, maka seluruh anggota, ibu-ibu, anak-anak, kakek nenek, ya, itu tinggal. Ya, ini satu pengaturan yang luar biasa yang dari Tuhan. Tetapi yang kita bisa lihat, pengatur pasukan itu memiliki tugas menyeberang sungai Yordan adalah untuk memata-matai. Saudara perhatikan, ini cara Tuhan yang pertama, ya. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat, menerima berkat Tuhan sesuai dengan cara Tuhan, maka yang pertama kita harus memakai strategi perang dari Tuhan. Dalam konteks itu perang, ya. Nah, memata-matai negeri yang akan diduduki itu sesungguhnya adalah perintah Tuhan yang pertama sekali kepada Musa waktu dia masih hidup, dan Yosua dan Kaleb dan 10 teman-temannya yang lain termasuk menjadi anggota mata-mata pada waktu itu. Nah, ini satu strategi yang sangat luar biasa yang sumbernya dari Tuhan. Ya, tujuannya tentu kita tahu. Mengapa perlu mata-mata? Ini strategi perang dari Tuhan. Supaya bangsa Israel tahu persis, ya, kondisi alam, keadaan negeri yang akan mereka tuju, yang akan mereka duduki, bangsa-bangsa yang ada diam di sana, beberapa banyak mereka kekuatannya seperti apa, sehingga mereka tahu kekuatan atau strategi apa yang mereka kerjakan ketika mereka akan masuk ke negeri itu. Strategi mata-mata adalah strategi dari Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan dalam Lukas pasal yang ke-14, Tuhan Yesus juga menyampaikan ini dalam bentuk perumpamaan kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian yang kedua, cara Tuhan yang kedua ialah di dalam ayat pembacaan kita tadi, ya, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Yang kedua, cara Tuhan ialah bangsa Israel fokus kepada tujuan Tuhan. Jadi ada 12 suku tidak memiliki tujuan masing-masing. Kita bisa bayangkan, kalau satu suku tujuannya ke sana, satu suku tujuannya ke sini, satu suku tujuannya ke tempat tertentu, maka kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi di sini jelas, ya, tujuan dari 12 suku atau seluruh bangsa Israel ini ialah menduduki negeri. Kalau kita fokus kepada tujuan, maka seluruh kekuatan bisa dikondisikan, digalang untuk mencapai satu tujuan. Tujuan itu sangat penting. Tujuan itulah yang menggerakkan kita, ya. Tujuan itulah yang akan menggerakkan kita masuk di dalam keberhasilan dan menerima berkat Tuhan. Kalau kita tidak memiliki satu tujuan, maka hidup kita akan mengambang, hidup kita tidak akan mengalami sesuatu keberhasilan karena tanpa tujuan. Jadi yang kedua cara yang Tuhan, ya, atau cara Tuhan untuk menerima berkat ialah kita fokus kepada tujuan Tuhan. Sekali lagi, tujuan Tuhan, ya, menduduki negeri, itu tujuan Tuhan. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat 13 tadi ada istilah ingatlah, ya. Ini satu kata perintah, ya. Satu kata perintah yang dipertegas, ingatlah. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu. Nah, kalau kita memperhatikan, yang mendapat perintah khusus tentang ingatlah adalah 2,5 suku. Yang pertama suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Apa yang harus mereka ingat, saudara? Dan apa hubungannya ingatlah dengan menerima berkat Tuhan sesuai cara Tuhan? Ternyata kalau kita memperhatikan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Bilangan 32, kemudian Ulangan 3 ayat 12-20,
ternyata kedua setengah suku ini adalah suku Israel yang telah mendapat tempat di seberang sungai Yordan, atau kalau boleh katakan, kalau kita bisa melihat secara geografis, ialah di sebelah timur sungai Yordan. Artinya, kedua setengah suku ini tidak perlu menyeberang. Mereka tidak perlu, kalau kita lihat secara literal, mereka tidak perlu berperang. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Yosua. Ingatlah kepada perjanjian yang pernah dikatakan oleh Musa kepada kamu. Yang ingin dikatakan, meskipun kamu telah mendapat jatah tempat di seberang sungai Yordan dan kamu tidak perlu menyeberang, tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya kamu harus ikut berperang. Jadi tidak ada yang enak-enak saja, tetapi kalau boleh kita katakan semuanya harus ikut berperang. Nah, sesudah kamu berperang, kemudian negeri itu diduduki dan semuanya aman, baru kamu boleh kembali ke keluargamu masing-masing dan kamu menduduki tempat yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan. Artinya apa? Berperang itu, ya, berperang atau menerima berkat Tuhan itu harus dalam sikap tolong menolong, saling memperhatikan, ya, saling membantu. Ya, Tuhan memakai kesatuan untuk memperoleh kemenangan. Perhatikan, ini cara yang ketiga. Ini cara Tuhan yang ketiga. Berperang dalam sikap tolong menolong. Saudara perhatikan, ya. Jadi di dalam hukum perang ini juga ternyata ada di dalam perjanjian lama kalau kita membaca dalam kitab Bilangan. Ya, ketika berperang kita harus bersatu. Karena tanpa persatuan maka kita tidak akan dapat mengalami kemenangan. Inilah yang ditanamkan oleh Tuhan jauh sebelum Musa mati, dan janji itu telah diberikan kepada dua setengah suku, yaitu suku dikatakan suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Itu yang ketiga, saudara. Kemudian yang keempat, apa cara yang dikehendaki Tuhan untuk menerima berkatnya? Kita bisa membaca dalam respon yang diberikan oleh umat Tuhan ketika Yosua menyampaikan perintah Tuhan kepada mereka. Dan respon umat Tuhan itu, mereka katakan, kami akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui pemimpin kami. Saudara perhatikan. Ya, berperang dalam ketaatan terhadap pemimpin itu juga menjadi kunci kemenangan yang akan mereka terima. Memang mereka tidak berhadapan lagi dengan Musa, tapi mereka katakan, kami akan taat kepadamu, hai Yosua, sebagaimana kami taat kepada Musa. Karena sesungguhnya ketaatan kami kepada pemimpin adalah ketaatan kami kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, kalau kita memperhatikan kondisi negeri kita hari-hari ini, sesungguhnya ini yang mungkin tanda kutip yang sedang hilang di negeri ini. Dalam situasi COVID-19, dalam situasi ekonomi kita yang mengalami apa yang disebut resesi, dalam situasi kondisi yang memburuk, terpuruk, dan sebagainya, justru kita mendengar di media sosial, di mana-mana, justru terjadi ketidakpercayaan kepada pemimpin. Ini sesuatu yang keliru. Ya, justru terjadi, ada begitu banyak kelompok-kelompok tertentu yang justru mencari kepentingan kelompoknya masing-masing. Tetapi yang ingin ditekankan firman Tuhan ini, ketaatan kita kepada pemimpin yang telah ditetapkan Tuhan, sesungguhnya disitulah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu saya ingin mengajak semua saudara, semua sahabat, mungkin saudara-saudara tidak memiliki kepercayaan yang sama dengan saya, tetapi kebetulan mendengar tayangan ini.
Saya mau katakan, keberhasilan negeri ini untuk keluar dari semua persoalan yang sedang kita hadapi ditentukan juga ketaatan kita kepada pemimpin. Dan sebagai orang-orang percaya, paling tidak, apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan mereka karena mereka butuh kekuatan, butuh topangan, butuh hikmat dari Tuhan. Bukankah kita meyakini kalau pemimpin di negeri ini juga adalah abdinya Tuhan? Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, dan ini juga sangat menarik. Respon umat Tuhan ini juga selain mereka akan taat, tetapi mereka juga mengatakan, hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Kalimat yang terakhir, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wow, ini satu kekuatan yang baru bagi seorang pemimpin. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di mana seorang pemimpin memikirkan segala sesuatu untuk kesuksesan bangsanya masuk dan menduduki negeri itu, kemudian pemimpin mendengar sesuatu yang sangat menghibur, sesuatu yang sangat menguatkan. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau seperti Tuhan memberkati Musa. Demikianlah Tuhan memberkati engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang ingin kita lihat dalam prinsip ini? Ya, memberi dukungan kepada sang pemimpin agar tetap kuat. Yang terakhir ini ialah penyertaan Tuhan menjadi kekuatan yang pertama dan terutama dalam menghadapi tiap persoalan, di mana di balik persoalan itu, di mana di balik peperangan itu, Tuhan sedang menyediakan berkat untuk kita. Saudara, kiranya dari bagian firman Tuhan ini kita bisa memahami ada 5 prinsip. Ya, ada 5 prinsip yang sangat jelas. Oke, yang pertama, saya ulang sekali lagi, memakai strategi perang dari Tuhan, fokus kepada tujuan Tuhan, mengembangkan sikap toleransi, tolong menolong, mengembangkan sikap peduli kepada orang lain dalam situasi sulit, berperang dalam ketaatan dengan memberikan dukungan kepada pemimpin-pemimpin, dan yang terakhir, percaya kepada penyertaan Tuhan bukan pada kekuasaan sendiri. Maka di sanalah kita akan memperoleh kemenangan. Itu sikap yang harus kita taati, yang harus kita pegang baik-baik, sehingga kita bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan. Karena sesungguhnya peperangan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini sesungguhnya adalah satu peperangan yang bersifat multidimensi. Kita tidak hanya sedang berperang secara fisik. Kita tidak hanya berperang secara ekonomi. Kita tidak hanya sedang berperang secara politik. Kita tidak hanya berperang secara memerangi kebodohan dan seterusnya. Tapi kita berperang secara multidimensi, termasuk di dalamnya. Sesungguhnya, kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan Alkitab, peperangan itu sendiri juga bicara tentang peperangan rohani. Dengan demikian, Tuhan yang adalah pemimpin kita yang terutama dan menginginkan kita hari ini untuk memakai cara-cara yang Tuhan kehendaki sehingga kita memperoleh kemenangan. Biarlah kiranya video singkat ini bisa menjadi pencerahan bagi semua saudara sahabat yang menyaksikannya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.